Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari kitab yang berjudul Nasihati lin Nisa, nasihatku teruntuk para perempuan, yang ditulis oleh Ummu Abdillah bintu Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i hafidhahullah, yang diberi pendahuluan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Muqaddimah, pendahuluan. Ummu Abdillah bintu Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i hafidhahullahu ta'ala berkata, sesungguhnya segala pujian dipanjatkan kepada Allah. Kita memujinya, kita meminta pertolongan kepadanya, dan kita memohon ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan-kejelekan jiwa kita dan dari keburukan-keburukan amalan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dia orang yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada yang memberikan petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba Allah dan Rasulnya. Maka ini adalah cetakan ketiga untuk nasihati lin nisa ini. Sungguh cetakan yang ketiga mengandung perbaikan terhadap apa yang terjadi dari kesalahan-kesalahan cetakan, dan memuat tambahan-tambahan yang menguraikan perkara-perkara terkait para wanita. Khususnya sesungguhnya para perempuan, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada mereka. Kebanyakan dari mereka tidak mengetahui perkara-perkara agama mereka, dan mereka terbuai dengan dunia sehingga mereka tidak bisa membedakan antara perkara yang buruk dengan perkara yang baik, dan antara perkara yang hina
dengan perkara yang berharga. Menurut mereka, kebenaran bercampur aduk dengan kebatilan, sehingga kebenaran menjadi kebatilan dan kebatilan menjadi kebenaran. Hanya Allah yang dimohon mudah-mudahan memberikan taufik kepada kita untuk melakukan semua kebaikan. Mudah-mudahan memberikan kita keikhlasan di dalam berkata dan berbuat. Ummu Abdillah bintu Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i hafidhahallahu ta'ala berkata, dan mudah-mudahan Allah merahmati kedua orang tuaku, rahmat yang diberikan kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Aku tidak lupa berterima kasih kepada semua orang yang menyampaikan ulasan-ulasannya dan memberikan faedah-faedahnya terhadap nasihat untuk para perempuan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan segala puji dipanjatkan kepada Allah Rabb semesta alam. Pendahuluan ini ditulis oleh Ummu Abdillah bintu Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Muqaddimatun biqalamil walidil fadil Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Pendahuluan yang ditulis oleh pena Al-Walid Al-Fadil Al-Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Segala puji dipanjatkan kepada Allah Rabb semesta alam. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad yang sangat terpercaya, kepada keluarganya yang mengikutinya, dan kepada sahabat-sahabatnya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad hamba Allah dan Rasulnya. Amma ba'd. Maka ini adalah nasihat teruntuk para perempuan. Nasihat ini diikuti pertanyaan-pertanyaan beserta jawaban-jawabannya yang pernah disampaikan kepada para perempuan, dan mereka menjawabnya. Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala berkata, aku memilih dari jawaban itu jawaban salah seorang dari mereka, agar jawaban yang aku pilih digabungkan dengan nasihat untuk para perempuan. Adapun nasihat, maka ia sangat pantas khususnya untuk wanita-wanita di negeri kita, sebab sesungguhnya pemahaman ilmiah pada mereka sangat rendah. Manusia terkait urusan para wanita terbagi menjadi 3 macam. Macam manusia yang melepaskan tali-tali kekang para perempuan
para perempuan keluar untuk menunaikan hajat-hajat mereka. Mereka bersukaria dan mereka melakukan safar tanpa mahram. Mereka bercampur baur dengan laki-laki di sekolahan-sekolahan, universitas-universitas, pekerjaan-pekerjaan di kantor-kantor dan rumah sakit, serta selain itu dari pekerjaan-pekerjaan dunia, yang mana perkara-perkara orang-orang muslim padanya menjadi kacau balau, bahkan menjadi ke-Eropa-Eropaan. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka sesungguhnya kita milik Allah dan sesungguhnya kita hanya kembali kepadanya. Macam manusia yang lain menyia-nyiakan para wanita tanpa mengajari mereka, macam manusia ini membiarkan para perempuan bagaikan binatang-binatang, sehingga perempuan tidak mengetahui sesuatu pun dari perkara yang Allah wajibkan kepadanya, sehingga dia menjadi sasaran fitnah-fitnah. Dia rawan menyelisihi perintah-perintah Allah, bahkan rawan merusak keluarganya dan memenuhi panggilan setiap orang yang meneriakkan slogan-slogan. Dan macam manusia yang pertengahan, macam manusia ini mengajari para perempuan dalam batas-batas Al-Quran dan Sunnah, karena mempraktekkan firman Allah Azza wa Jalla di surat At-Tahrim ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya manusia-manusia dan bebatuan-bebatuan. Dan karena menerapkan apa yang terdapat pada Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Kalian semua pemimpin dan kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dia pimpin. Musuh-musuh Islam sangat giat untuk menyesatkan perempuan dengan berbagai macam slogan-slogan yang dusta. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka sesungguhnya kami hanya milik Allah dan sesungguhnya kami hanya kembali kepada Allah. Maka oleh karena ini kewajiban seorang perempuan adalah kewajiban yang sangat besar terkait menasihati saudari-saudarinya, terkait mendakwai mereka kepada Allah, dan terkait memperingatkan mereka dari laki-laki yang memfitnah lagi terfitnah, dan dari para perempuan yang memfitnah lagi terfitnah. Mudah-mudahan dia menutup
kekosongan pada bidang ini. Adapun mengadakan ceramah-ceramah untuk perempuan dan ceramah-ceramah itu dihadiri laki-laki dan perempuan-perempuan, maka ini tidak pernah terjadi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga perempuan itu tidak merasa aman terhadap dirinya, sebab ceramah-ceramah ini kerusakannya lebih banyak daripada kebaikannya. Lebih buruk daripada ini, seorang perempuan menjadi penyiar. Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala berkata, sesungguhnya aku tidak mengetahui pada jenis ini seorang pun dari para perempuan yang mengajak kepada Allah. Bahkan para penyiar perempuan adalah perempuan-perempuan yang rusak lagi merusak. Mereka bercampur baur dengan para penyiar laki-laki yang fasik. Perempuan penyiar melembutkan suaranya yang memfitnah. Mudah-mudahan Allah memotong lisannya dan membuat negara-negara dan para hamba nyaman dari gangguannya. Maka seorang perempuan wajib mempelajari biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan biografi perempuan-perempuan yang mengajak kepada Allah yang ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti Ummu Sulaim dan selainnya dari para perempuan yang utama dari istri-istri para sahabat radhiyallahu anhum. Dan perempuan wajib menempuh jalan mereka jika dia mengharapkan Allah dan hari akhir. Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala berkata, adapun pertanyaan beserta jawaban-jawabannya, maka kita menghendaki dengannya latihan dan bantahan terhadap ahli bid'ah. Hendaknya kita mengatakan kepada para ahli bid'ah, wanita-wanita kita insyaallah akan membantah kalian, dan mereka akan menampakkan diri-diri mereka insyaallah di dalam menulis sebuah buku dengan bentuk pertanyaan dan jawaban dengan judul Idahul Maqal fi Raddi 'alal Mubtadi'atid Dullal. Mudah-mudahan Allah memudahkan penyelesaiannya. Kita mengatakan kepada orang-orang Syiah yang ingin menyibukkan kita dengan risalah-risalah yang mengumpulkan kebodohan dengan memerangi sunnah dan membuat lari darinya, diamlah kalian, tunggulah, sebab kalian tidak akan mengganggu dan merintangi perjalanan kami insyaallah, sebab anak-anak perempuan kami dan istri-istri kami akan membantah kalian insyaallah. Adapun kita, maka pujian hanya untuk Allah. Sungguh telah menimpakan musibah kepada kalian dengan buku yang berjudul Riyadul Jannah fi Raddi 'ala A'da'is Sunnah, Asy-Syafa'ah Irsyadu Dzil Fitan li Ib'adi Ghulatir Rawafid min al-Yaman, dan buku Al-Ilhadul Khumaini fi Ardil Haramaini. Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala berkata, terakhir, maka sesungguhnya aku memohon kepada Allah
mudah-mudahan memberikan taufik kepada penulis nasihat ini dan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan ini untuk melanjutkan perjalanan di dalam mencari ilmu yang bermanfaat, mengamalkannya dan mengajak kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala berkata, setelah aku melihat apa yang dipersiapkan untuk cetakan yang kedua, aku mendapatinya sungguh memuat faedah-faedah yang perlu diburu, yaitu tashih, tad'if, tawthiq, tajrih dan nasihat-nasihat yang sangat berharga. Sungguh manusia berlomba-lomba untuk memiliki cetakan yang pertama, padahal sesungguhnya aku berharap perlombaan mereka lebih lagi untuk memiliki cetakan yang kedua dan ketiga ini. Adapun penulis Nasihati lin Nisa, maka sesungguhnya dia adalah Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah, seorang perempuan yang mendapatkan faedah dari berbagai ilmu, seorang perempuan yang beradab dengan adab-adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang perempuan yang utama dan seorang perempuan yang menjaga waktunya dengan sungguh-sungguh. Oleh karena ini mudah-mudahan Allah memberkahi ilmunya. Dia adalah seorang perempuan yang giat untuk memberikan faedah kepada saudari-saudarinya. Dia seorang perempuan yang mempelajari kitab sampai selesai darinya, kemudian berpindah ke kitab yang lainnya. Dan dia adalah seorang perempuan yang cinta terhadap kitab-kitab akidah, fikih dan bahasa. Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah bintu Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala memiliki karya-karya tulis, yaitu Nasihati lin Nisa, dicetak di Son'a dan habis cetakannya karena bestseller. As-Sahihul Musnad min Asy-Syama'ilil Muhammadiyah dicetak. Al-Jami'us Sahih fil Ilmi wa Fadlih dalam proses penulisan. Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah sekarang sedang menulis beberapa buku, yang paling utamanya adalah As-Sahihul Musnad min As-Siratin Nabawiyah, dengan komitmen terhadap keabsahan dalil. Dia adalah perempuan yang tidak seperti orang-orang yang mengeklaim bahwasannya dia komitmen di dalam biografi Nabi terhadap keabsahan dalil, sementara dia tidak melakukan hal itu dengan baik. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan memudahkan untuk Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah menyelesaikan proyek yang sangat agung ini, yang selalu dipertanyakan oleh manusia. Ummu Abdillah, segala puji untuk Allah, membenci fanatik terhadap golongan dan berlari darinya. Maka mudah-mudahan Allah memberikan balasan kebaikan untuknya, memperbaiki pemikirannya dan memperbaiki untuknya kedua anaknya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu.
ditulis oleh Al-Syaikh Al-Allamah Al-Muhaddits Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Muqaddimatul Muallifah, pendahuluan penulis Nasihati lin Nisa, nasihatku untuk para perempuan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Muqaddimatul Muallifah, pendahuluan penulis Nasihati lin Nisa. Segala puji untuk Allah, salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad hamba Allah dan Rasulnya. Amma ba'd, maka di hadapanmu cetakan yang baru aku mempersembahkannya untukmu, wahai saudariku muslimah, dengan berharap kepada Allah Azza wa Jalla mudah-mudahan menjadikanmu mendapatkan manfaat darinya. Aku mempersembahkan risalah yang bentuknya kecil ini untukmu, yang besar faedahnya dikarenakan ia memuat bimbingan dan nasihat, apalagi menasihati termasuk sunnah para rasul. Nuh berkata kepada kaumnya di surat Al-A'raf ayat 62, "Uballighukum risalatu Rabbi." Aku menyampaikan kepada kalian risalah-risalah dari Rabbku. Wa ansahu lakum, aku menasihati kalian. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kalian ketahui. Hud berkata di surat Al-A'raf ayat 68, "Uballighukum risalatu Rabbi." Aku menyampaikan kepada kalian risalah-risalah dari Rabbku. Wa ana lakum nasihun amin, dan aku penasihat yang sangat terpercaya, yang sangat amanah untuk kalian. Salih berkata di surat Al-A'raf ayat 79, "Laqad ablaghtukum risalata Rabbi." Sungguh aku telah menyampaikan kepada kalian risalah dari Rabbku. Wa nasahtu lakum, dan sungguh aku telah menasihati kalian. Syuaib berkata di surat Al-A'raf ayat 93, "Laqad ablaghtukum risalatu Rabbi." Sungguh aku telah menyampaikan kepada kalian risalah-risalah dari Rabbku. Wa nasahtu lakum, dan sungguh aku telah menasihati kalian. Fa kaifa asa ala qaumin kafirin, lalu bagaimana aku bersedih karena kaum yang kafir. Menasihati adalah tiang agama. Maka terdapat pada Sahih Muslim secara musnad, dan di dalam Sahih Al-Bukhari secara muallaq dari Abu Ruqayyah Tamimin ad-Dari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasihah." Agama adalah nasihat. Kita mengatakan, untuk siapa wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitabnya, wali rasulihi, untuk rasulnya,
wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim, dan untuk para pemimpin orang-orang muslim dan orang-orang awam mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaiat Jarir bin Abdullah untuk mendirikan salat, membayar zakat, dan menasihati semua orang muslim. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Abdullah bin Al-Mubarak berkata, ketika ditanya amalan apakah yang paling utama, Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullah berkata, an-nushu lillah, menasihati karena Allah. Rujukan athar Ibnu Al-Mubarak rahimahullah adalah Jami'ul Ulumi wal Hikam, halaman 80. Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah bintu Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah berkata, maka oleh karena itulah aku sangat cinta mempersembahkan nasihat-nasihat ini untuk saudari-saudariku fillah. Apa yang aku lakukan di waktu-waktu terakhir ini di risalah ini adalah mengedit ulang dan meluaskan risalah ini dengan sesuatu yang sangat sedikit. Aku memohon kepada Allah Azza wa Jalla mudah-mudahan menjadikan risalah nasihati lin nisa ini termasuk timbangan kebaikanku, dan mudah-mudahan menjadikannya bermanfaat. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji dipanjatkan kepada Allah Rabb semesta alam. Ditulis oleh Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah bintu Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.